TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Yang adil, karena apapun itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau adil, Allah akan berikan ganjaran. Surga insya Allah, kalau tidak adil, Ya, mohon maaf. neraka jahanam. Itu aja intinya ya. Makasih banyak ya. Baik, saya ulang ya. Nama lengkap Edi Mulyadi. Tempat tanggal jenis kelamin laki-laki ya, warga negara Indonesia. Tempat tinggal agama, pekerjaan saudara, wartawan. Baik, untuk menghadapi perkara ini dihadapi sendiri atau didampingi penasihat hukum? Didampingi penasihat hukum. Kalau begitu silahkan diajukan surat kuasanya, basnya, ID card-nya, ya. Yang asli. Network Twitter dan of the record FN YouTube. Akan tetapi perusahaan pers FNN tersebut tidak terdaftar pada Dewan Pers setelah dilakukan pengecekan dokumen dan data pendukung lainnya, dan telah pula dilakukan penelitian website resmi pada Dewan Pers https://dewanpers.org/data/perusahaan pers sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia. Sekalipun Bang Edil Channel tidak terdaftar pada Dewan Pers Republik Indonesia, akan tetapi konten-konten video tersebut secara rutin menyiarkan berita atau pemberitahuan melalui channel YouTube milik terdakwa tersebut, dan secara rutin selalu mengulas masalah politik dan kebijakan pemerintah sekarang ini dengan memberikan berbagai pendapat yang bersifat tendensius sehingga masyarakat sebagian besar berempati dan tertarik untuk mengikutinya. Oleh karena itu, dengan penyiaran berita atau pemberitahuan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan pribadi berupa uang dari YouTube, di mana semakin banyak jumlah orang yang menonton, mengikuti, melihat, dan menyukainya, maka jumlah keuntungan berupa uang yang didapatkan terdakwa semakin berlipat ganda.
Jumlah orang yang berlangganan atau subscribe dalam akun Bang Edi Channel milik terdakwa mencapai ratusan ribu, dan pada perjalanannya terdakwa menerima silver play button atau tombol perak bergambar logo YouTube sebagai tanda penghargaan dari YouTube. Selain terdakwa memiliki channel YouTube dengan akun Bang Edi Channel, juga memiliki media sosial lainnya berupa Facebook dengan nama akun yang sudah tidak diingat terdakwa lagi karena diblokir atau di-banned oleh Facebook. Kemudian terdakwa juga memiliki media sosial lainnya berupa Twitter dengan nama @Edi Mulyadi. Lalu terdakwa juga memiliki media sosial Instagram dengan nama Bang Edi. Dan terakhir terdakwa memiliki email bernama edimulyadi lagi @goemail.com yang terkoneksi dengan akun YouTube Bang Edi Channel yang digunakan untuk melakukan pengunggahan video konten yang bermuatan berita atau pemberitaan dengan sarana elektronik berupa laptop merek Asus warna silver dan handphone Infinix Hot 9 warna hijau. Nomor 0813 989 75296. Dari sekian banyak konten yang diunggah terdakwa pada video channel YouTube miliknya tersebut, ada beberapa konten terkait menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, di antaranya dengan judul Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah bersuara risiko penjara. Di antara isi transkrip konten terdakwa yaitu, saya tahu Indonesia bukan penjahat, tapi penjarahan, dijarah luar biasa oleh dahsyat proyek oligarki merampok uang rakyat. Di antara isi transkrip konten terdakwa yaitu gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin anak. Dan kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Poin berikutnya, cuma bancakan oligarki. Koalisi Masyarakat Kaltim tolak pemindahan IKN. Di antara isi transkrip konten terdakwa yaitu seruan, saya tetap sama. Yang pertama, cabut ini keputusan pemindahan ibu kota IKN. Yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan Kalimantan Timur dan memulihkan Jakarta. Dari judul-judul konten yang diunggah terdakwa pada channel YouTube miliknya tersebut, ternyata telah ada rangkaian konten-konten terdakwa lainnya yang ada keterkaitan dengan judul konten dimaksud di atas, di mana satu sama lainnya saling ada hubungan. Kemudian terdakwa mengunggahnya pada channel YouTube miliknya sebagaimana jabaran di bawah ini. 1. Penayangan pada tanggal 10 Januari 2022. Terdakwa mengunggah video pada channel YouTube miliknya di mana terdakwa sebagai pembicara yang dilaksanakan di Joglo Sakinah Solo, Jawa Tengah. Topik yang dibahas diberi judul Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah bersuara resiko penjara dengan URL https://YouTube. Dari tampilan pada video yang diberi judul Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah bersuara risiko penjara dengan URL https://YouTube dan seterusnya sudah diputar, ditonton sebanyak kurang lebih 17.700 kali dengan kurang lebih 218.000 kali subscribe dan kurang lebih 1.000 kali like serta kurang lebih 222 kali komentar. Dengan perincian sebagian dikutip dari transkrip video terdakwa pada menit 00 sampai menit 1:06 terdakwa sampaikan, yang tahu, yang tadinya saya bilang Indonesia ini jadi bancakan, sewaktu saya jadi wartawan, suaranya tidak jelas. Dalam arti hasil dari transkrip rekaman nanti kami lampirkan majelis. Di situ saya lanjutkan. Di situ saya masuk ke dalam pemerintah. Walaupun nggak lama, cuma 11 bulan. Saya tahu Indonesia bukan penjahat, tapi penjarahan. Dijarah luar biasa. Oh, dahsyat sekali. Sekarang dari 405 dari tahun 2000 sebagai wartawan, ungkapan-ungkapan terdakwa seperti ini hanya menerbitkan keonaran bersifat tendensius tanpa bukti-bukti yang meyakinkan.
Selanjutnya masih pada video dengan judul Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah, bersuara risiko penjara. Pada menit yang sama, terdakwa menyampaikan, saya tahu Indonesia bukan penjahat, tapi penjarahan, dijarah luar biasa, oh dahsyat sekali, dan seterusnya. Kata-kata terdakwa tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube miliknya, di mana terdakwa dengan bangga menyampaikan bahwa Indonesia telah dijarah luar biasa dahsyatnya, menyampaikan ke publik melalui video di channel YouTube miliknya tanpa landasan yang kuat. Namun bagi terdakwa yang penting berita menarik dan penuh sensasi, sehingga khalayak ramai tertarik untuk mendengar dan mengikutinya. Hanya menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang menyesatkan dan mengandung fitnah. Entah apa maksudnya terdakwa membuat berita atau pemberitaan bohong yang samar-samar ini. Setahu kita bersama selama ini, tidak satu pun lembaga yang mensurvei dan mempublikasikan kerugian yang ditimbul akibat Indonesia telah dijarah dengan luar biasa dahsyatnya sebagaimana yang disampaikan terdakwa. Selanjutnya masih pada video dengan judul Indonesia dijarah, rakyat dipaksa pasrah, berusaha beresiko, bersuara risiko penjara. Pada menit yang sama, terdakwa menyampaikan anggaran COVID 1035 triliun, dan itu rakyat tidak boleh tahu, tidak boleh tanya ini uang ke siapa. Kalau beli masker, perusahaan mana yang dapat, berapa banyak harga per unit per potongnya, berapa, kenapa segitu, kalau segi ke situ selisihnya segini, kita tidak bisa nanya, dan seterusnya. Kata-kata terdakwa tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja telah menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube miliknya. Perkataan terdakwa terkait anggaran COVID 1035 triliun, rakyat tidak boleh tahu, tidak boleh tanya ini uang ke siapa segini, kita tidak bisa nanya. Ungkapan-ungkapan terdakwa tersebut hanya mengedepankan prasangka dan sentimen terdakwa kepada lembaga yang menangani wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tanpa dalil dan fakta-fakta yang kuat. Malah terdakwa menyudutkan pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19 yang sedang dengan mudahnya menuduh pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan wabah COVID-19 tersebut. Perkataan terdakwa tersebut menyakitkan dan hanya mengedepankan penilaian subjektivitas kepada pemerintah atau lembaga penanggulangan wabah COVID-19 sejak terjadinya pandemi. Pemerintah sebagai pelaku pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19 selama ini telah secara transparan, baik dalam hal pembiayaannya maupun penanggulangannya, dan telah dipublikasikan secara terbuka.